Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Saking cintanya dengan dunia horor, 6 orang yang menjadi satu tim membuat bisnis dengan hal itu, melakukan berbagai perjalanan di tempat-tempat yang menyimpan kisah horor dan dijadikan dalam sebuah film. Tapi, mereka harus menanggung resiko ketika berkunjung ke salah satu tempat horor yang menyimpan kisah nyata dan juga dipercayai oleh masyarakat setempat. Perjalanan yang menguras kocek dalam-dalam terbuang sia-sia karena semua ini. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film yang dimulai dengan 4 orang yang memiliki karakter berbeda, tapi tetap satu merek botol yang sama. Kita kenalan dulu sob. Ini namanya Ellie. Sampingnya Ellie ada Jenny. Di bangku satunya lagi ada si Ed. Sebelahnya nih yang paling nyentrik, biasa dipanggil Molly. Ternyata mereka lagi nunggu temannya yang bernama Dan. Kalau lagi nongkrong gak ada Dan, bayarnya kadang-kadang ngutang dulu. Oh, what's this? Shut up and take it. All right. Tonight, my friends, all the drinks are on me. Langsung intinya aja, Dan mengajak mereka jalan-jalan ke berbagai tempat, di mana perjalanan mereka bakalan seru karena cocok dengan hobi mereka yang berhubungan dengan horor. Asalkan jangan berhubungan dengan waria, haram. Are you fucking... Oh my fucking god, no way. Setiap tempat yang mereka kunjungi berdasarkan lokasi syuting film-film horor ternama, membuat jadwal, survei, lalu mendokumentasikannya menjadi sebuah film dan berharap meraih kesuksesan dari semua itu. Perjalanan yang pasti melibatkan bisnis ini harus disertai sama ahlinya. Oleh karena itu, Dan memperkenalkan mereka dengan seorang wanita yang bernama George, yang katanya didatangkan langsung dari Pasar Senen. Hey, right on time. Everyone, I want you to meet my business partner, George. Hello everyone. Singkat cerita, mereka sudah menempuh berbagai macam histori selama ini dan menghasilkan berbagai karya-karya unik juga konyol. Pengalaman akan dunia horor menjadi modal utama untuk mereka melanjutkan petualangannya. Bisa dibilang mereka nggak ada takutnya sama hal-hal yang berbau horor. Bisnis yang cukup berkembang, mereka mendapatkan endorse yang menugaskan untuk menguak satu tempat horor di kota kecil di negara Polandia. Itu loh orang yang paling sibuk ngurus acara lomba 17-an. Film kali ini berbeda dengan apa yang mereka lalui sebelumnya, berdasarkan kisah nyata tentang anak-anak yang diculik lalu menghilang. Rumornya yaitu Soviet mengirim agen KGB untuk menculik anak-anak memakai mobil yang sama setiap beraksi dengan berbagai macam alasan mengerikan. Apa aja Min alasannya? Katanya nih buat transfusi darah, perdagangan seks, dan yang terakhir penjualan organ-organ tanjidor. Salah maksudnya organ-organ tubuh. Exactly. So, why are we still sitting here? Fuck it! Let's watch this thing. Seperti biasa, mereka selalu menonton filmnya terlebih dahulu sebelum meluncur ke lokasi. Di tengah film, Jenny keluar karena tak sanggup melihatnya. Disusul Ellie yang mencarinya. Hey, you okay? No. That was fucked up. Kemudian yang lain juga datang setelah filmnya selesai, dan mereka memberi pendapat tentang film tersebut. Menurut Ellie, film itu unik, punya ciri khas horor asing pada zamannya. George sebagai marketing langsung mengajak perjalanan bisnis baru pada mereka untuk keliling Eropa. It's a business trip, so technically it's a tax write-off. Yeah. Hey, thank you. Ready to toast? I am. For sure. Yeah. To Europe! 6 bulan kemudian, mereka telah sampai di kota Warsawa, Polandia. Keadaan kota yang masih asri namun tak memiliki jaringan sinyal yang cukup baik.
Mereka berhenti di suatu tempat dan bertemu dengan Alex yang menyambutnya dengan baik. Do you know a guy named Alex? That's me. Technically the name is Alexandra, but I go by Alex. Ternyata George sebelumnya sudah menghubungi dia lewat email. George meminta bantuan agar mereka bisa menyimpan mobil di garasi Alex, karena mereka akan melakukan perjalanan ke dalam hutan. Alex mengira mereka hanya berjalan-jalan saja di hutan. Namun saat itu Jenny terlanjur bilang bahwa mereka juga akan melihat lokasi sebuah film. That and to see the movie location. Exactly. Excuse me? Mendengar hal ini, Alex sempat meminta mereka untuk pergi dan tak memikirkan film itu. Karena film itu menghancurkan kota ini dan mengubah segalanya. Frankly, I think you should leave. Wow. Wait. Why? Di sini, Alex bercerita banyak. Keluarganya memiliki pabrik kertas yang sangat maju, yang dimana semua pekerjanya adalah warga setempat. Namun setelah film itu dibuat, kota ini jadi dikenal sebagai tempat di mana anak-anakmu akan diculik. Pada akhirnya, pabrik tersebut bangkrut karena susah mendapatkan pelanggan dari manapun. Otomatis sebagian besar warga pindah untuk mencari pekerjaan yang baru. I wasn't even born when that happened, but I know all the stories. Sekali lagi diingatkan, sebaiknya mereka pergi dan jangan membahas film itu dengan warga setempat karena mereka takkan memaafkannya. So I'm warning you. Do not tell anyone else why you're here. People here have not forgiven. Sebelum masuk hutan, Jenny mengusulkan untuk mendengarkan perkataan Alex. George pun menurutinya. Namun setelah perjalanan seharian, ada baiknya kita beristirahat di sini dulu. Lalu besok pagi kita bergegas pergi. Usul dari George yang disetujui rekan-rekannya. Oh, you guys look cute. Old school. Oh, you broke it. Mereka mengisi waktu dengan berfoto-foto. Hingga malam tiba, George sempat meminta maaf pada rekan-rekan karena kurang telitinya dia dengan lokasi yang satu ini. Lalu mereka pun beristirahat untuk bersiap pergi esok hari. Tapi di balik semak-semak ada seorang yang sedang memantau mereka sebelum beranjak ke dalam tenda masing-masing. Pada malam itu, Jenny bermimpi melihat mobil jadul yang sama persis seperti di film sedang mendatangi mereka. Ia pun terkejut bangun dan hari pun sudah pagi. Molly yang lebih dulu bangun, ia berusaha menenangkan Jenny karena hal ini terlalu berpengaruh padanya. Lalu mereka pun membangunkan rekan-rekannya dengan sedikit kegaduhan. Come on. All right, rise and shine. Good morning, everybody. Out of bed, lazy. Ed, George, Ellie. Tinggal Dan yang belum keluar dari tenda. Namun ketika diperiksanya, Here's Molly. What's wrong? Dan's gone. Dan? mereka berpikir Dan mungkin lagi berkeliling sebentar sambil nyari pohon mangga buat ngerujak nanti. Setelah lama menunggu, mereka memutuskan untuk pergi tanpa Dan dengan meninggalkan sebuah tanda untuknya jika kembali. Tapi, Sins berpindah ke suatu ruangan otopsi yang nampak Dan sudah terbaring di sana memohon untuk dilepaskan. Permohonannya pun dikabulkan oleh seorang dokter yang bernama Katarina. Tapi justru itu membuatnya merasakan keterampilan mumpuni dokter ahli bedah tersebut. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita beserta ajudannya yang tak lain, ibu ini adalah seorang big boss, Anna. Anna memberi perintah untuk membereskan ruang otopsi dan mengirim ajudan untuk mencari teman-teman Dan. Помогите Катарине закончить. Sementara di jalan pulang mereka berinisiatif untuk berpencar mencari Dan sembari menuju rumah Alex. Namun di sini Molly sebagai cewek jantan yang melampaui ayam jago, dia menawarkan untuk berpencar sendiri
berhubung mereka berjumlah ganjil. Oke, setuju. And Alex said our cell phones would be useless. George membekalkan alat komunikasi pada masing-masing grup. Tahu aja dia kalau di sini nggak ada sinyal. Sip, mulai berpencar. Mereka telah sampai terlebih dulu di sini daripada Molly. Tapi di sana mereka juga tidak melihat Dan. Pintu garasi juga digembok dan kuncinya ada pada Alex. Ellie memberi saran pada Ed dan George untuk kembali mencari Dan, sedangkan Ellie dan Jenny menjaga tas mereka sembari menunggu Alex di sini. Be careful, man. I'll give it a shot. Sementara Molly yang berjalan sendiri, ia merasa sedikit aneh dengan dua mobil biru di hadapannya. Tanpa disengaja, ia melihat mayat yang memakai jam tangan serupa dengan Dan. Menyadari hal itu, dua ajudan segera mengikuti Molly yang lari terbirit-birit dikejar Kamtip. Bagaikan pemburu kelas kakap, mereka dengan mudahnya menghentikan Molly. Lalu dengan sedikit irisan, agak membuatnya jera. Set dah, udah ditembak, dibikin luka juga. Kebangetan lu pada. Oi, HT-nya ketinggalan tuh. Payah dah kerocok. Jadi balik lagi kan lu berdua. Kembali ke ruang bedah, nampak Big Boss Anna yang sedikit kecewa melihat kondisi Molly yang terlalu parah. Anna menuntut Katerina untuk mengatasinya, karena Anna butuh wanita itu hidup-hidup. Что за хрень происходит? Эти идиоты ее покалечили. Главное, чтобы была живая и полоеменная целая. А так, мне все равно. Di sisi lain, George bertemu seorang warga dan menanyakan keberadaan temannya dengan sebuah foto. Karena ia tak mengerti bahasa Inggris, harus pakai bahasa primitif dulu baru bisa mudeng. Ed yang sedikit engeh, ia merasa kesal dengan perkataannya barusan. If I watched that movie since you gave it to me, they said can't get bit a million fucking times said it. It means KGB. Di tengah perdebatannya, mereka menerima kontak dari ajudan. Ibu itu mendengarnya dan langsung teriak histeris yang membuat ajudan mengetahui keberadaan mereka. Tak lama berselang, seperti agen profesional dengan cepatnya mereka tiba di sana dan langsung bertindak. Di waktu yang bersamaan, Jenny berhasil menemukan kunci dan segera menuju garasi. Ternyata di dalam mereka bertemu Alex dan langsung menceritakan kejadian hilangnya Dan. Alright, well, police will not get involved this early, but I do have a friend in the city guard who might... Alex pun meresponnya dengan memanggil bantuan Kamtip setempat untuk bantu mencari temannya, pengganti polisi sementara, karena Dan belum hilang dalam waktu 24 jam. Sambil menunggu Kamtip datang, mereka juga nunggu Ed dan George kembali. Balik lagi ke George yang dengan seksoynya berlari tanpa menghiraukan semangka yang selalu berguncang-guncang. Sampai akhirnya terpaksa nego sedikit agar tak bernasib sama seperti Ed. Can you stand? Yes, yes, yes. Can you stand? Akhirnya datang juga. Alex memperkenalkan Ludwig, orang yang ditunggu-tunggu. Ludwig memberitahu bahwa ia juga mencari mereka karena seorang warga menemukan Dan yang sedang terluka dan sedang berada di rumah sakit sekarang. Oh my God, Dan's alive. He's injured. He's at the regional hospital now. I can take you there. Ludwig juga bercerita rekan-rekannya sedang bersama Molly yang katanya terpisah dari timnya. Ludwig mengajak mereka untuk bertemu rekan setimnya. Namun, mereka tak mau berangkat sebelum Ed dan George tiba di sini. But we also need to go pick up Ed and George. I'm sorry, but this is a police matter now. Tapi semua berubah ketika Ludwig menolaknya dan menyuruh mereka segera masuk ke mobil. Your friend was trespassing. Now get in the car. Di sini Alex menunjukkan pada Ellie siapa dirinya yang mereka kenal dari awal bertemu. Kami
menginginkan 3 set organ dari pria dan juga wanita. Kebetulan kalian cocok untuk dijadikan bahan karena tak mendengarkan peringatan Alex sebelumnya. Alex, that's enough. Diputus Anna yang sedikit kesal dengan Alex yang mengolok-olok mereka. Bahwa ini hanyalah sekedar bisnis, tidak usah berlebihan, ujar Anna kepadanya sambil menyuruh Alex untuk membereskan barang bawaan mereka. Go through their shit. Давай. Kemudian mereka pun dibawa ke pasar. Emang mau belanja, Bu? Setelah perjalanan jauh, mereka sampai di TKP dan dimasukkan ke ruangan yang berbeda. Anna merasa ada yang kurang, 1 orang yang belum tertangkap. Iya, si Ed. Dia nggak ikut dibawa kemari. Anna menanyakan pada salah satu ajudan yang bertugas, Eric. Eric? Он мертв. Как он умер? Я застрелил его в голову. Anna bersikeras akan ke-6 orang tersebut sebagai ladang bisnisnya. Dan tak ada pilihan lain, Eric menggantikan posisi Ed yang sudah tewas dibuatnya. Wadidaw, sampai kelepek-kelepek dia. Di saat otopsi berlangsung, Jenny berhasil keluar dari ruangannya dan berusaha meloloskan diri untuk mencari bantuan. Anna menegaskan pada Konstantin, salah satu ajudan yang juga kakak dari Eric. Bekerjalah dengan hati-hati ya, Mas. Jangan kayak adikmu. Ты думаешь, меня волнует, где я эту почку достала? Dengan tegasnya Anna tak akan sungkan-sungkan melakukan apapun untuk bisnisnya ini. Sabar ya, Mas. Tetap fokus kerjanya, ujar Ludwig sambil menyemangatinya. Я же тебе сказал, держи себя в руках. У меня в руках почка моего брата. Выпей. Успокойся. Dokter Katerina menginginkan Jenny sebagai pasien berikutnya. Namun seperti yang udah kita tahu, Блондинка сбежала. Big Boss pun memberi perintah kepada semua ajudannya. Keadaan yang sepi dimanfaatkan oleh George untuk berpura-pura pingsan sebelum dokter datang dan berniat membedahnya. Mantan juara heavyweight SmackDown berhasil membuatnya KO. Dan segera membebaskan Ellie yang berada di belakang tirai. Lalu dengan niat yang teramat niat, Ellie menutup karir sang dokter. Zombieland. Rule number 2. Double tap. Holy shit, Eli. Dengan kunci di tangannya, mereka bergegas pergi. Di sisi lain, Jenny yang bersembunyi, ia melihat Ludwig yang sedang menelpon menggunakan HP. Terlintas di pikirannya, kemudian Jenny kembali ke garasi dan membobol jendela untuk mendapatkan HP miliknya. Lalu, ia segera menelpon pihak kepolisian. How can I help you? Hi, please help me. I'm being attacked. Sementara, Josh dan Ellie tiba-tiba berpapasan dengan Alex. Disusul 2 ajudan yang juga berada di situ dan segera melumpuhkan George, sembari menyaksikan pertarungan langsung antara 2 kubu yang berbeda. Sтой! Смотри! Dengan yakinnya, Alex menantang Baywan Ellie dengan tangan kosong. Sebagai cowok tulen, ia meladeninya. Tapi dengan jurus Diablo Jumble milik Sanji, Alex berhasil mengalahkannya. Sebuah telepon dari bos Anna yang menyadari kematian Katerina, ia menyuruh untuk membawa George dan membunuh Ellie. Perintah diterima, laksanakan.
balik ke Jenny yang sudah bertemu polisi dan menceritakan semua. Namun, polisi tersebut tak menggubrisnya, justru menganggap Jenny sedang kesurupan dan membawanya ke dukun terdekat. Asal jangan bawa ke Gus Samsudin aja, Pak. Sampai malam tiba, Jenny yang tertidur karena lelahnya, ia harus ditransit ke mobil yang satunya karena masih cukup jauh perjalanan menuju Padepokan Nurzat sejati. Dan ternyata tanpa diduganya, Molly sudah berada di dalam. Segala upaya dilakukan Jenny, namun tak membuahkan hasil. Sampai-sampai Molly meminta Jenny untuk mengabulkan permohonan terakhirnya. Do this, please, for me. Please. I'm sorry. Gak ada jalan keluar, Jenny pun ikut menyusul Molly. Dan film pun ditutup dengan kondisi mereka yang sudah tak bernyawa, Sob. Peringatan. Ingat, jangan menganggap sepele satu himbauan yang udah diingatkan sebelumnya. Berpikir yang gampang aja dah. Coba mereka nginepnya di hotel, terus lanjut ke lokasi berikutnya. Pasti nggak bakalan kayak gini ya, Sob. 40 tahun yang lalu film tersebut dibuat, tapi sampai sekarang kota itu masih aktif menjalani bisnis tersebut. Selagi ada kesempatan, agen-agen itu selalu berusaha mewujudkannya. Maka dari itu, waspadalah.